Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia ini berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan. Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Kesultanan Qadariyah Pontianak yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada sidang Kabinet Republik Indonesia tanggal 11 Februari 1950. Lalu pertanyaannya, dari manakah asal-muasal lambang burung Garuda yang diserahkan oleh Sultan Hamid II kepada Presiden Soekarno pada masa itu? Lambang burung Garuda muncul dalam berbagai kisah, terutama di Jawa dan Bali. Dalam banyak kisah, Garuda melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Misalnya saja, pada Arca Anumerta dikisahkan bahwa air langga yang digambarkan sebagai Wisnu sedang mengendarai Garuda. Kini, arca ini disimpan di Museum Trowulan. Sebagai kendaraan Wisnu, Garuda juga memiliki sifat Wisnu, yaitu sebagai pemelihara dan penjaga tatanan alam semesta. Dalam tradisi Bali, Garuda dimuliakan sebagai tuan segala makhluk yang dapat terbang dan raja agung para burung. Di Bali, Garuda biasanya digambarkan sebagai makhluk yang memiliki kepala, paruh, sayap, dan cakar elang. Akan tetapi memiliki tubuh dan lengan manusia, biasanya digambarkan dalam ukiran yang halus dan cukup rumit dengan warna cerah keemasan. Lalu kemudian digambarkan juga dalam posisi sebagai kendaraan Wisnu atau dalam adegan pertempuran melawan naga. Posisi mulia Garuda dalam tradisi Indonesia sejak zaman kuno telah menjadikan Garuda sebagai simbol nasional Indonesia. Sebagai perwujudan dari ideologi Pancasila, Garuda juga dipilih sebagai nama maskapai penerbangan nasional Indonesia, yakni Garuda Indonesia. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negara. Berdasarkan dari berbagai sumber dan literatur bahwa lambang burung Garuda yang diusulkan oleh Sultan Hamid II kepada Presiden Republik Indonesia pertama secara jelas dan gamblang ternyata berasal dari lambang Kesultanan Sintang. Sultan Hamid II yang menjadi Sultan Qadariyah Pontianak saat itu diduga mendapat inspirasi dari lambang burung Garuda yang saat ini masih utuh tersimpan di Istana Al-Mukarramah Kesultanan Sintang, yang mana kerajaan Sintang ini sudah berdiri sejak abad ke-13 atau sekitar tahun 1262 Masehi. Berdasarkan dari catatan sejarah bahwa lambang burung Garuda yang ada di Kesultanan Sintang dahulunya adalah pemberian dari Patih Loh Gender dari Kerajaan Majapahit untuk mempersunting seorang putri dari Kerajaan Sintang. Kisah pertemuan antara Patih Loh Gender dari Kerajaan Majapahit telah kami ulas secara lengkap pada video sebelumnya di channel ini. Namun tidak ada salahnya jika kami cuplik kembali dalam perjalanan sejarah singkat antara Patih Loh Gender dan Putri Darajuanti secara ringkas di sini. Saat itu, sekitar 1400 Masehi, Patih Loh Gender bertemu dengan Putri Darajuanti yang pergi ke tanah Jawa untuk mencari abangnya, yakni Demung Nutup yang ditahan Majapahit. Dari sinilah pertemuan antara keduanya. Putri Darajuanti dapat membebaskan abangnya dengan syarat akan dinikahkan oleh Patih Loh Gender. Demi menyelamatkan abangnya, ia setuju dan di kemudian hari akhirnya keduanya menikah, tentu dengan syarat yang harus dipenuhi oleh Patih Loh Gender. Di antara syarat pinangan tersebut adalah seserahan berupa keris kelok 7 berkepala naga, tiang penyangga gong besar, seperangkat gamelan, dan 40 kepala keluarga dari tanah Jawa.
Patilogander pun memenuhi syaratnya, yaitu berupa tiang penyangga gong berkepala Garuda. Tiang berkepala Garuda itulah yang nantinya digunakan sebagai lambang Kesultanan Sintang hingga saat ini. Beberapa ratus tahun kemudian, Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka. Presiden Soekarno sebagai pemimpin Indonesia sedang mencari lambang negara. Sultan Pontianak saat itu, yakni Sultan Hamid II, mengusulkan agar Presiden Soekarno menggunakan burung Garuda sebagai lambang negara yang dikagumi oleh Sultan Hamid II ketika ia mengunjungi Kesultanan Sintang. Merujuk dari keterangan Bung Hatta dalam buku, Bung Hatta menjawab, pada masa Menteri Priyono melaksanakan sebuah sayembara untuk membuat lambang negara. Kemudian terpilih dua rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya M. Yamin. Pada proses selanjutnya, yang diterima pemerintah dan DPR adalah rancangan Sultan Hamid II, sedangkan karya M. Yamin ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari yang menyerupai pengaruh dari Jepang. Rancangan lambang negara tersebut mendapatkan masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan kembali. Partai Masyumi keberatan karena lambang burung Garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap terlalu bersifat mitologis. Sultan Hamid II kemudian kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan masukan yang berkembang, sehingga tercipta bentuk Raja Wali Garuda Pancasila. Presiden Soekarno kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet Republik Indonesia Serikat melalui Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. A.G. Pringgodikdo dalam bukunya Sekitar Pancasila, terbitan Dephankam pada masa itu, Pusat Sejarah ABRI menyebutkan rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat pada tanggal 11 Februari tahun 1950. Ketika itu, gambar bentuk Raja Wali Garuda Pancasila masih gundul dan tidak berjambul seperti bentuk sekarang ini. Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara ini kepada khalayak ramai di Hotel Des Indes, Jakarta pada 15 Februari 1950. Kemudian Soekarno terus memperbaiki bentuk Garuda Pancasila. Pada tanggal 20 Maret 1950, Soekarno memerintahkan pelukis istana yang bernama Dullah. Kemudian Dullah melukis kembali rancangan tersebut setelah sebelumnya diperbaiki, antara lain penambahan jambul pada kepala Garuda Pancasila serta mengubah posisi cakar kaki yang mencengkram pita dari semula di belakang pita menjadi di depan pita. Atas masukan Presiden Soekarno, dipercaya bahwa alasan Soekarno menambahkan jambul karena kepala Garuda gundul dianggap terlalu mirip dengan lambang Amerika Serikat. Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, yaitu dengan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara. Rancangan Garuda Pancasila terakhir ini dibuatkan patung besar dari bahan perunggu berlapiskan emas yang disimpan dalam ruang kemerdekaan Monumen Nasional sebagai acuan. Kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Republik Indonesia dan desainnya tidak berubah hingga saat ini.